Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin nama aku Chelsea Zawabriana. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi Kafilah 17. Kali ini aku mau mereview satu buku yang menurut aku cukup membuka pikiran kita. Kalian pernah nggak sih ngerasa kayak terbebani dengan omongan orang gitu kan? Kayak kalian tuh habis diomongin tuh, entah cuman bercanda atau mungkin memang kalian itu dengar dari omongan orang lain, terus kalian kepikiran. Nah, menurut aku tuh ini adalah salah satu buku yang bisa membantu kita supaya tidak terlalu overthinking. Bukunya itu berjudul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Nah, buku ini termasuk kategori non-fiksi, psikologi, sekaligus pengembangan diri. Nah, isi dari buku ini itu tuh kayak obrolan antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Isi dari pembicaraan mereka itu tuh membahas bagaimana caranya agar hidup bisa lebih bebas, bahagia, dan apa adanya tanpa memikirkan penilaian ataupun perkataan dari orang lain. Nah, konsep utamanya itu berasal dari salah satu seorang psikolog bernama Alfred Adler yang menekankan bahwa pentingnya kebebasan individu, keberanian untuk menghadapi penolakan, dan fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Jadi, intinya kebahagiaan itu tuh bukan orang lain yang menentukan, melainkan diri kita sendiri yang memilih untuk memaknainya. Pesan paling kuat dari buku ini adalah kebahagiaan sejati datang ketika kita berani menjalani hidup sesuai diri sendiri. Meskipun ada orang yang tidak suka dengan kita diajak untuk berani berkata tidak, berani ditolak, dan berani berbeda. Buku ini juga mengingatkan bahwa membandingkan diri sendiri dengan orang lain hanya akan membuat kita terjebak dalam penderitaan. Nah, menurut aku, kelebihan dari buku ini terletak pada cara penyampaiannya berupa dialog, jadi seperti cerita gitu. Jadi kayak nggak terlalu berat gitu kan, walaupun bahasanya itu tuh agak sedikit mendalam. Selain itu, isinya tuh juga relevan banget sama kehidupan kita sehari-hari, terutama buat kita yang sering overthinking karena omongan orang lain. Selain itu, untuk pembaca yang suka penjelasan lebih praktis dan langsung, mungkin buku ini tuh agak terasa filosofis gitu. Dan alasan aku milih buku ini tuh juga karena aku relate dengan buku ini. Bener-bener kayak dari judulnya tuh aku kayak, kayaknya aku perlu gitu baca buku ini supaya aku tidak terlalu overthinking dengan penilaian orang lain. Jadi, kalau teman-teman lagi cari bacaan yang bisa membuka sudut pandang baru tentang kebahagiaan, keberanian, dan cara pandang hidup, Berani Tidak Disukai ini sangat aku rekomendasikan. Sekian, terima kasih.